Assalamualaikum Pak Kapidin, selamat sore. Apa kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Santo. Alhamdulillah sehat Pak Santo. Alhamdulillah Pak Kapidin. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Ya, Bagaimana Bapak sudah siap Pak? insya Allah siap Pak Santo. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Santo. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer Pak Kapidin, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Bapak? Untuk coaching kemarin yang pasti saya nervous Pak Santo. Biasa meletak ceritanya. Karena kan itu kan harus sesuai Pak Santo. Baik, karena memang belum terbiasa ya Pak Kapidin. Semoga untuk kegiatan hari ini lancar. Ya Pak ya? Ya Pak Santo. Baik Pak Kapidin, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira yang Bapak masih kurang yakin ini Pak, di bagian mana? Kalau saya lebih di bagian present Pak Santo. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita kurang update dalam menanggapi coach, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Baik Pak Kapidin, jadi Bapak merasa bahwa di bagian present ini apa ya yang perlu dikembangkan? Betul begitu Pak? Ya Pak Santo. Terakhir ini Pak Kapidin, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik Pak Kapidin, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Dan selanjutnya saya persilakan Bapak melakukan coaching, dan sebagai observernya adalah saya. Saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan, apakah sesuai dengan alur firman, dan tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan biasa saja atau justru lebih meningkat dan lebih baik. Baik Pak Santo, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Ya, amin. Amin. Assalamualaikum Pak Kabidin. Waalaikumsalam Pak Asep. Ada yang bisa saya bantu Pak Asep? Iya Pak, saya ingin coaching dengan Bapak sebentar, boleh kan Pak ya? Oh baik, silakan Pak, boleh. Terima kasih Pak. Nah, kira-kira apa nih Pak Asep yang ingin kita bicarakan pada kesempatan coaching kali ini Pak Asep? Begini Pak Kabidin, saya ingin membicarakan terkait pembelajaran saya di kelas Pak. Jadi saya menemukan ketika pembelajaran saya berlangsung di kelas, khususnya ketika pembelajaran dilaksanakan, ada yang sering balik ke kamar mandi Pak, itu terlalu sering Pak. Oh gitu ya Pak Asep ya. Oke, jadi ketika pembelajaran di kelas Pak Asep menemukan ada beberapa murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi secara terus-menerus begitu Pak Asep. Iya betul sekali Pak Kabidin, iya betul. Baik, kalau begitu, nah kira-kira dari pembicaraan singkat nanti, apa yang kiranya Pak Asep yang ingin dapatkan dari akhir coaching nanti, Pak?
Begini Pak Kapidin, saya ingin ketika pembelajaran berlangsung, saya tidak terganggu dengan adanya murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi, Pak. Karena saya jujur sekali, saya merasa terganggu, Pak. Saya sedang melaksanakan pembelajaran, ada murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi, Pak, secara terus-menerus. Oh, begitu ya. Baik, Pak Asep. Berarti Pak Asep merasa terganggu gitu ya ketika Pak Asep sedang mengajar, lalu ada murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi. Seperti itu tuh, Pak Asep. Betul, Pak. Betul, iya betul sekali, Pak. Oke, Pak Asep. Jadi begini, Pak. Pembelajaran yang seperti apa sih, Pak, yang ingin Pak Asep harapkan nanti ketika pembelajaran berlangsung? Begini Pak Kapidin, saya ingin murid fokus pada pembelajaran saya, Pak. Saya tidak terganggu dengan adanya murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi, Pak. Oh, begitu. Menurut Pak Asep, indikator apa sih yang bisa menunjukkan kondisi pembelajaran yang fokus dan ideal nanti, Pak? Sebenarnya pembelajaran nih bisa berlangsung dengan nyaman tanpa terganggu dengan murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi, Pak. Oh, oke. Baik, Pak. Nah, kira-kira apa yang kiranya membuat ada murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi itu, Pak? Banyak faktor sebetulnya Pak Kapidin. Yang pertama, biasanya ada yang ingin mengulur-ulur waktu. Ada juga yang pergi ke kantin dan tidak balik lagi. Ada juga yang memang benar ingin ke kamar mandi, Pak. Oh, begitu ya, Pak Asep ya. Kalau Pak Asep menemukan situasi seperti itu lagi, apa sih yang Pak Asep lakukan agar situasi itu tidak terjadi lagi, Pak? Dan agar pembelajaran yang Pak Asep lakukan berjalan dengan baik dan lancar dan tidak terganggu, Pak. Mungkin saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas, Pak. Dan jika ada yang masih melanggar kesepakatan kelas tersebut, maka saya akan melakukan segitiga restitusi pada murid tersebut, Pak. Oh, baik, Pak Asep. Nah, kira-kira kesepakatan kelas yang seperti apa sih, Pak, yang akan diterapkan Bapak nanti? Begini Pak Kabidin, saya akan mencoba membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid yang lain dalam satu kelas. Artinya di sini, di mana dalam kesepakatan kelas tersebut terdapat kesepakatan yang mengatur bagaimana ketika kita ingin pergi ke kamar mandi, berapa kali maksimal yang diperbolehkan, Pak. Oh, begitu ya. Nah, kira-kira Pak Asep yang perlu dukungan atau bantuan tidak untuk dapat melakukan hal itu semua, Pak Asep. Nah, kalau ada, kira-kira siapa sih yang dapat membantu Pak Asep nanti? Mungkin saya akan membutuhkan bantuan murid-murid dalam satu kelas, Pak, untuk bersama-sama membuat kesepakatan kelas, Pak. Oh, baik. Kita sudah di akhir coaching kali ini, Pak Asep ya. Kira-kira di titik ini apa yang Pak Asep dapatkan dari percakapan kita, Pak? Nah, sebetulnya Pak Kabidin saya sudah dapat gambaran nih. Bagaimana caranya agar membuat KBN yang saya lakukan itu tidak terganggu dengan adanya murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi, Pak. Dengan membuat kesepakatan kelas dan melakukan segitiga restitusi, Pak. Baik, Pak Asep. Nah, kira-kira kapan sih Pak Asep yang akan nantinya untuk menerapkannya? Mungkin di pertemuan berikutnya, Pak. Saya akan membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid dalam satu kelas, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kita nanti minggu depan ketemu lagi ya. Saya ingin tahu bagaimana proses dari rencana yang Pak Asep terapkan nanti. Nah, apakah sudah bisa membuat pembelajaran di kelas jadi berjalan dengan baik, lancar, dan tidak terganggu lagi dengan adanya murid yang sering bolak-balik ke kamar mandi. Amin, Pak. Terima kasih banyak Pak Kabidin ya. Ya, sama-sama Pak Asep. Sampai ketemu di sesi coaching selanjutnya Pak Asep ya. Baik, Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Kabidin ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Kapidin, Iya Pak. tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan coaching terkait dengan proses coaching ini yang sudah Bapak lakukan. Saya mendapati beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan nih Pak Kapidin, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Apa boleh Pak? Ya boleh Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Bapak lakukan di saat melakukan coaching? Apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses percobaan tadi, Pak Kapidin? Untuk yang saya lakukan di coaching, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching ini Pak, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak. Ya Pak Kapidin, jadi yang sudah Bapak sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan yang saya buat Pak. Di dalam catatan saya, Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Nah itu terbukti Bapak tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menjadikan aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait dengan masalah yang sedang dihadapi oleh coaching. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang Bapak lakukan di pra-observasi tadi ya Pak ya. Ya. Nah, mengharapkan ada dua, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga model pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat, itu juga sudah terlaksana dari proses tadi Pak. Ya. Pak Kapidin. Nah, saya juga mencatat bahwa Pak Kapidin sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Bapak tadi memulainya dengan mengedepankan tujuan, ada identitas, kemudian ada rencana aksi, dan yang paling penting di akhir penyampaian itu ada proses tanggung jawab. Dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Bapak luar biasa Pak Kapidin. Iya Pak Santo, terima kasih Pak Santo. Nah Pak Kapidin, maaf nih, Ya. ini masih ada pertanyaan terakhir. Mangga. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih Pak Kapidin, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Ya, iya Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu Pak. Kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop agar lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut Pak. Pak Kapidin, mohon maaf ya, kadar menu atau presensi menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Tidak hanya potensi ini Pak, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika Bapak memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachnya ya Pak Kapidin ya. Nah, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan di dalam paradigma coaching ini, terutama dalam menyampaikan atau dalam memberikan pelayanan khusus terhadap tetap berpegang teguh pada alur tirta, dan di alur tirta tadi tetap dilaksanakan terus-menerus secara konsisten ya Pak Kapidin. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kapidin.
Bapak sudah melakukan sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa ke depan bisa dilanjutkan secara konsisten ya Pak Kapidin. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.